Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Irmayani, kelas PTIKA dengan NIM 220209500029. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul switching dan multiplexing dengan mata kuliah komunikasi data. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai switching. Switching adalah komponen jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa HUB untuk membentuk jaringan yang lebih besar atau menghubungkan komputer-komputer yang mempunyai kebutuhan bandwidth yang besar. Switching memberikan unjuk kerja yang jauh lebih baik daripada HUB dengan harga yang sama atau sedikit lebih mahal. Selanjutnya itu circuit switch. Circuit switch adalah satu teknik yang secara langsung menghubungkan pengirim dan penerima dalam jalur tak terputus. Peralatan telepon switching misalnya menetapkan jalan yang menghubungkan telepon pemanggil ke telepon penerima dengan membuat kondisi fisik. Dengan jenis teknik switching ini, sekali sambungan dibuat jalur khusus ada antara kedua ujungnya sampai sambungan diakhiri. Keputusan routing harus dibuat ketika sirkuit yang pertama kali telah terpasang, tetapi tidak ada keputusan yang dibuat saat ini. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu saluran komunikasi yang didedikasikan. Kekurangannya yaitu terdapat 3. Yang pertama, kemungkinan lama menunggu untuk membuat sambungan atau 10 detik lebih pada panggilan jarak jauh atau internasional. Selama itu tidak ada data yang dapat dikirim. Yang kedua, itu lebih mahal daripada teknik switching yang lainnya karena jalur khusus diperlukan untuk masing-masing sambungan. Yang ketiga, yaitu tidak efisiennya pengguna saluran komunikasi karena channel tidak digunakan ketika sistem terhubung tidak menggunakannya. Selanjutnya itu paket switch. Paket switch dapat dilihat sebagai solusi yang mencoba untuk menggunakan keuntungan sirkuit switching dan untuk meminimalkan kerugian dari keduanya. Di sini ada 2 metode paket switching. Yang pertama, datagram. Datagram adalah unit transfer dasar yang terkait dengan jaringan paket switching. Datagram biasanya terstruktur di bagian header dan payload. Datagram menyediakan layanan komunikasi tanpa koneksi di jaringan paket switched. Selanjutnya itu virtual circuit. Dalam kedua metode paket switching, pesan dipecah menjadi bagian kecil yang disebut paket. Setiap paket ditandai dengan sumber yang tepat dan alamat tujuan. Karena paket memiliki panjang maksimum didefinisikan secara ketat, mereka dapat disimpan memori utama bukan disk, sehingga akses keterlambatan dan biaya diminimalkan serta kecepatan transmisi antara nada yang dioptimalkan. Di sini terdapat kelebihan. Yang pertama yaitu lebih efektif karena beralih perangkat tidak perlu jumlah kapasitas penyimpanan sekunder yang besar. Yang kedua yaitu paket switching menawarkan karakteristik delay yang membaik karena tidak ada pesan yang panjang dalam artian ukuran paket maksimum adalah tetap. Yang ketiga yaitu paket dapat dialihkan jika ada masalah seperti sibuk atau cacat pada link. Yang keempat yaitu banyak pengguna jaringan dapat berbagai saluran yang sama pada saat yang sama. Yang kelima yaitu paket switching dapat memaksimalkan efisiensi link dengan memanfaatkan secara optimal bandwidth link. Selanjutnya yaitu kekurangan. Di sini terdapat 3 kekurangan. Yang pertama, protokol untuk paket switching biasanya lebih kompleks. Hal ini dapat menambahkan beberapa biaya awal dalam pelaksanaannya. Yang kedua yaitu jika paket hilang, pengirim harus memancarkan kembali datanya. Yang ketiga yaitu paket switched sistem masih tidak dapat memberikan kualitas yang sama
seperti dedicated circuit dalam aplikasi yang memerlukan delay sangat sedikit, seperti suara percakapan atau gambar bergerak. Selanjutnya kita masuk pada materi multiplexing. Multiplexing adalah suatu teknik mengirimkan lebih dari satu atau banyak informasi melalui satu saluran. Istilah ini adalah istilah dalam dunia telekomunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar dan penerima, atau kabel optik. Multiplexing merupakan teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Dan untuk sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut dengan multiplexing. Selanjutnya, multiplexing memiliki beberapa jenis. Yang pertama, frequency division multiplexing. Yang kedua yaitu wavelength division multiplexing. Dan yang ketiga, synchronous time division multiplexing. Dan yang keempat, statistical time division multiplexing. Di sini kita akan membahas mengenai frequency division multiplexing. FDM atau frequency division multiplexing yaitu pemakaian secara bersamaan kabel yang mempunyai bandwidth yang tinggi terhadap beberapa frekuensi atau setiap channel akan menggunakan frekuensi yang berbeda. Contoh metode multiplexer ini dapat dilihat pada kabel koaksial TV, di mana beberapa channel TV terdapat beberapa channel, dan kita hanya perlu tuner atau pengatur channel untuk gelombang yang dikehendaki. Di sini terdapat 3 tingkat generasi GSM adalah sebagai berikut. Yang pertama, first generation analog cellular system, di mana 450 sampai 900 MHz. Yang kedua yaitu second generation digital cellular system, di mana 900 dan 180 MHz. Selanjutnya itu 2,5 G dan packet switching extensions. Selanjutnya itu wavelength division multiplexing. WDM atau wavelength division multiplexing adalah suatu teknologi transmisi dalam sistem komunikasi serat optik yang memanfaatkan cahaya dari serat optik dengan panjang gelombang yang berbeda-beda untuk ditransmisikan secara simultan melalui serat optik tunggal. WDM sistem dibagi menjadi 3 segmen, yaitu dense, coarse, dan width WDM. Teknologi CWDM atau coarse wavelength division multiplexing didasarkan pada konsep yang sama, yaitu menggunakan beberapa panjang gelombang cahaya pada sebuah serat optik. Tetapi kedua teknologi tersebut berbeda spacing of the wavelength, jumlah kanal dan kemampuan untuk memperkuat sinyal pada medium optik. Di sini terdapat gambar wavelength division multiplexing. Selanjutnya yaitu synchronous time division multiplexing. Synchronous time division multiplexing bisa digunakan bersama-sama dengan sinyal digital atau sinyal-sinyal analog yang membawa data digital. Pada bentuk multiplexing yang seperti ini, dapat data dari berbagai sumber dibawa dalam frame secara berulang-ulang. Setiap frame terdiri dari susunan jangka waktu, dan setiap sumber ditetapkan bahwa setiap frame-nya terdiri dari satu atau lebih jangka waktu. Efeknya akan terdiri delay, namun tidak akan terasa oleh user karena selang waktu yang amat kecil. Digunakan ketika data rate dalam medium melampaui data rate dan sinyal digital yang ditransmisikan. Sinyal digital yang banyak atau sinyal analog yang membawa data digital melewati transmisi tunggal dengan cara pembagian porsi yang dapat
berupa level bit atau dalam blok-blok bit yang lebih besar dari tiap sinyal pada suatu waktu. Di sini terdapat suatu gambar mengenai synchronous time division multiplexing. Selanjutnya yaitu statistical time division multiplexing. TDM yang bekerja seperti FDM mengurangi atau menghapus alokasi idle time pada terminal yang tak aktif dan menghapus atau mengurangi blok-blok kosong dan blok-blok pesan campuran. Statistical TDM dikenal juga sebagai asynchronous TDM dan intelligent TDM sebagai alternatif synchronous TDM. Efisiensi penggunaan saluran secara lebih baik dibandingkan FDM dan TDM karena mengalokasikan time slot secara dinamis sesuai permintaan, memberikan kanal hanya pada terminal yang membutuhkannya, dan memanfaatkan sifat lalu lintas yang mengikuti karakteristik statistik. STDM dapat mengidentifikasi terminal mana yang menganggur atau terminal mana yang membutuhkan transmisi dan mengalokasikan waktu pada jalur yang dibutuhkannya. Untuk input fungsi multiplexer ini untuk men-scan buffer-buffer input, mengumpulkan data sampai penuh dan kemudian mengirim frame tersebut, dan untuk output, multiplexer menerima suatu frame dan mendistribusikan slot-slot data ke buffer output tertentu. Di sini terdapat suatu gambar mengenai statistical time division multiplexer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.